kabarmu hari ini? Kali ini kita belajar IPS bersama-sama ya, dalam materi Potensi Kemaritiman Indonesia. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi kemaritiman Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan potensi sumber daya laut, tidak hanya berupa ikan, tapi juga bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Mari teman-teman kita bahas potensi sumber daya laut apa saja yang ada di Indonesia ya. Yang pertama, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Apa yang dimaksud dengan potensi lestari itu ya? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut, berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Teman-teman, tahukah potensi ikan apa saja yang ada di Indonesia? Di Indonesia banyak ditemukan ikan pelagis. Ada yang tahu apa itu ikan pelagis? Ikan pelagis yaitu ikan yang hidup di permukaan air. Ciri utamanya yaitu beraktivitas secara bergerombol dan melakukan migrasi. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Contohnya ikan layang, teri, kembung, dan lain-lain. Sementara di kawasan Indonesia Timur, dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Ikan pelagis besar banyak diekspor ke luar negeri. Contohnya ikan tuna yang diekspor ke negara Jepang setiap tahunnya. Selain menangkap ikan di laut, penduduk Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa, banyak yang melakukan budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Banyak juga potensi perikanan yang dihasilkan oleh negara kita ya teman-teman. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia yang lain yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, hutan mangrove memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Apa bedanya ya? Fungsi ekologis hutan mangrove. Pertama, sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sementara, fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Teman-teman, tahukah kalian kayu bakau dapat dimanfaatkan sebagai apa saja ya? Manfaat kayu bakau, pertama, dijadikan sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang, dan yang kedua, dijadikan bahan pembuat kertas. Di mana sajakah sebaran hutan mangrove di Indonesia? Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Wah, luas sekali ya.
tembakau dan perikanan, potensi kelautan Indonesia yang lain yaitu terumbu karang. Teman-teman tahu kan apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah batuan sedimen di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Cukup luas juga ya. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Manfaat dari segi ekologis. Pertama, terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Yang kedua, terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan yang ketiga, terumbu karang sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Manfaat dari segi sosial ekonomi. Yang pertama, terumbu karang dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Yang kedua, wilayah terumbu karang dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Sementara manfaat dari segi ekonomis, pertama, terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi. Dan yang kedua, terumbu karang merupakan sumber obat-obatan. Wah, banyak sekali manfaat dari terumbu karang ini ya teman-teman. Karena terumbu karang memiliki banyak manfaat, maka kita wajib melindungi dari kerusakan. Aktivitas manusia yang berlebihan seperti menggunakan bom untuk merupakan ancaman bagi kelestarian terumbu karang. Nah teman-teman, itulah diantaranya potensi sumber daya laut Indonesia. Kita wajib menjaga kelestarian dari potensi sumber daya alam tersebut. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita hari ini. Bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.